kimia di dunia ini dia itu ingin mencapai kestabilan. Jadi aturan duplet itu duplet, artinya duplet itu dua, serah terima elektron atau pemakaian elektron secara bersama-sama. Yang namanya titik Lewis. Titik Lewis. Let's go, jam. Hai Sobat Kemis, jumpa lagi nih bersama saya Ginesia Dudin Wijaya di podcast Etnojam Official. Nah, di sini kita akan ngobrol seru-seruan mengenai materi kestabilan unsur. Pastinya aku nggak sendirian dong. Di sini saya ditemani oleh narasumber yang keren. Di samping saya sudah ada Ibu Mega. Kita sapa dulu yuk, Ibu Mega. Halo Ibu Mega. Kakak. Nah Sobat Kemis, pasti kalian bertanya-tanya ya, Ibu Mega ini siapa sih? Aku kenalin dulu ya. Jadi Ibu Mega ini merupakan dosen kimia Universitas Negeri Malang. Iya kakak, betul sekali. Nah, kalau boleh tahu Bu Mega, akhir-akhir ini kesibukannya apa aja nih Bu? Karena perkuliahan masih off kak ya, jadi saya lebih banyak kegiatan di luar kampus seperti pengabdian, penelitian, mengisi materi sana sini, dan juga satu lagi sih kak yang nggak kalah sibuknya ya, ini hadir di kondangan banyak orang nikahan gitu. Iya, sama Bu, di lingkungan saya juga banyak Bu acara pernikahan gitu, kayak lagi musim gitu ya Bu ya? Betul, karena memang bulannya bulan bagus ya kak ya, kan juga orang-orang kan pada cenderung ingin menikah sih biasanya, karena memang itu anjuran agama gitu ya. Ya kenapa kok begitu ya? Kepikiran nggak kakak kenapa? Kenapa ya Bu kira-kira? Ya kalau dari agama saya ya kak, kenapa kita dianjurkan untuk menikah agar kita itu lebih dalam tanda kutip tentram, nah, bisa dikatakan lebih stabil, entah itu dari sisi apa namanya ekonomi nantinya atau dari sisi emosionalnya. Nah itu begitu kak, maka orang tuh akan banyak cenderung ingin memilih menikah, walaupun tidak semua ya ingin menikah, cuman kebanyakan pengen menikah kakak. Untuk menstabilkan kehidupan gitu. Betul sekali, ingin hidupnya lebih stabil gitu. Iya. Aduh, kita malah bahas cara pernikahan ini Bu. Kan padahal kita mau belajar kimia loh Bu. Gimana? Iya. Tapi jangan salah kakak Gines, dari pernikahan itu, fenomena pernikahan itu kita bisa belajar kimia juga. Kenapa kok begitu? Nah, kita bisa melihat dari sisi perspektif fenomenanya atau dari senyawa-senyawa yang dipakai di pernikahan. Contoh paling gampang, karena saya orang Jawa ya, jadi adat Jawa itu biasanya kalau adat Jawa itu kan ada siraman. Betul. Nah, siraman itu biasanya memakai air kan, namanya siraman ya. Siram itu adus itu mandi ya. Jadi siraman itu kan identik sama air dengan kembang 7 rupa. Betul. Air itu senyawa kimia Kak Gines. Rumusnya apa Kak Gines air? H2O ya Bu? Ya, betul sekali, H2O. Kenapa nggak H3O? Kenapa nggak H4O? Kenapa nggak HO4? Kenapa nggak HO? Kenapa H2O? Tahu nggak kira-kira Mbak Gines? Iya juga ya Bu, saya baru kepikiran nih Bu. Kira-kira kenapa tuh Bu kok bisa H2O gitu? Karena kenapa air itu rumus senyawanya atau rumus kimianya itu H2O, karena dengan rumus H2O maka air itu mencapai kestabilan yang paling stabil, relatif paling stabil Kak. Nah, kalau semua pada dasarnya unsur-unsur atau spesies-spesies kimia di dunia ini dia itu ingin mencapai kestabilan dengan posisi yang paling stabil, seperti manusia tadi kata. Kalau kita menikah kan inginnya nanti inginnya pengen stabil, entah itu secara emosi ya, keadaan hati atau ekonomi, sama seperti itu kakak. Jadi Bu, kenapa kok bisa dengan struktur H2O bisa stabil nih Bu? Kira-kira kenapa itu Bu? Oke, pertanyaan yang bagus dari kakak Gines ya. Kenapa sih kok H2O itu yang paling stabil relatif di antara yang lain? Jadi begini kawan-kawan dan sobat kemis, sebenarnya senyawa-senyawa di dunia ini atau spesies-spesies yang ada di muka bumi ini ya,
dia ingin cenderung mencapai posisi yang stabil. Dengan bagaimana? Dengan menata dirinya, membentuk senyawa atau spesies tertentu. Iya. Nah, tentunya kalau kita ini berbicara, kita berbicara yang gampang-gampang dulu ya Kak Gines. Ini kita berbicara di golongan utama. Nah, dalam golongan utama itu nanti kita kenal ada yang namanya aturan duplet dan aturan oktet untuk mencapai satu kestabilan unsur atau persenyawaan. Apa itu aturan duplet sama oktet? Tahu nggak Kak Gines? Iya, apa itu Bu kira-kira Bu? Jadi aturan duplet itu duplet, artinya duplet itu 2. Iya. Ya, triplet 3. Berarti kalau duplet 2. Oh, iya. Duplet itu berarti nanti unsur-unsur yang terlibat dalam persenyawaan itu elektron valensinya itu nanti 2. Jumlahnya elektron valensi ya Kakak. Iya. Terus kemudian kalau oktet ya, oktet itu artinya 8. Berarti elektron valensinya berapa nanti Kakak? 8. Betul sekali. Jadi begitu Sobat Kemis. Jadi kalau kita berbicara di golongan utama ya, aturan yang paling umum itu kalau suatu spesies atau senyawa ataupun unsur ingin stabil, dia harus mencapai aturan duplet atau oktet. Begitu Kakak Gines. Oh oke Bu. Jadi ternyata begitu ya Sobat Kemis untuk mencapai kestabilan dengan mengikuti aturan oktet dan duplet nih Bu. Lantas caranya Bu, caranya gimana tuh Bu? Caranya dia bisa stabil begitu. Iya, Jadi begini Sobat, ada beberapa spesies yang memang dari alam itu sudah stabil, seperti golongan mulia ya, golongan mulia ya, golongan 8 Ya. itu coba Kakak Gines perhatikan deh, konfigurasi elektronnya sudah duplet sama oktet pasti. Iya, betul. Maka dia akan stabil, dia tidak mau berinteraksi atau dia berikatan dengan Yang lainnya yang itu. lain. Nah, tapi bagaimana dengan golongan-golongan yang tidak di golongan apa namanya gas mulia seperti halogen atau golongan 7, kemudian atau golongan 4 atau golongan 3 dan seterusnya. Nah, mereka ketika ingin menstabilkan dirinya, dia harus berikatan Kakak. Berikatan dengan senyawa, entah itu senyawa atau unsur lain atau unsur yang sama dengan dirinya. Pokoknya dia berikatan dengan yang lain untuk mencapai kestabilan. Kenapa seperti itu Kak Gines? Karena dengan berikatan maka akan bisa yang namanya terjadi nanti yang pertama bisa jadi nanti bisa serah terima elektron atau transfer elektron. Iya. Atau penggunaan elektron secara bersama-sama untuk mencapai aturan duplet dan oktet. Sebagai contoh saya kasih contoh H2O tadi ya Kakak. Boleh ya Kakak? Ya, boleh Bu. Tapi saya butuh sepertinya harus Boleh tim ya. minta tolong. Terima kasih. Nggih. Ya, terima kasih Kakak. Ini saya gambar dulu ya Kakak. Ya boleh Bu. H2O ini Kak Gines terdiri dari 2 atom hidrogen dan 1 atom oksigen. Iya. Nah, hidrogen valensinya berapa Kakak? 1 ya Bu. 1. Iya. Kalau oksigen valensinya 6. 6. Jadi Kak Gines, oksigen tadi valensinya kan 6. Iya. Maka itu Ibu gambarkan dengan oksigen mempunyai 6 elektron. Nah, titik-titik ini elektron valensi Iya. tentunya. Lalu hidrogen tadi valensinya 1, Ibu gambarkan sebagai silang di sini elektronnya 1. Iya. Hidrogen di sini juga 1. Nah, Kak Gines perlu diketahui Kak Gines, biar Kak Gines lebih memahami tentang kestabilan unsur, Kak Gines harus tahu itu apa itu struktur Lewis. Nah, sebelum itu Kak Gines juga harus tahu apa yang namanya titik Lewis. Titik Lewis itu adalah representasi dari suatu unsur dengan elektron valensi ya. Itu digambarkan dengan entah itu dot atau silang atau cross, itu boleh saja. Itu namanya titik Lewis. Betul Kakak. Nah, ini kan tadi sudah saya gambarkan ya. Nah, ketika H2O itu berikatan ya, nah ini itu elektron di O ini dia berinteraksi dengan 1 elektron yang ada di H. Nah, seperti ini Kakak Gines ya. Iya. Oke. Nah, kemudian yang di sini dengan H yang lain, ini juga 1 elektron di O yang di sini juga berinteraksi atau berikatan dengan 1 elektron yang di H. Iya. Oke? Iya. Paham ya? Paham. Nah, kita sekarang menghitung masing-masing unsur ini ada berapa elektron. Iya. Ya.
hidrogen tadi sudah dapat 1 elektron dari oksigen. Iya. Jadi hidrogen ini punya berapa elektron totalnya ketika dia berikatan? 1, 2. Berarti aturan Duplet. Hidrogennya di sini juga sama ya kakak? Iya, sama. Oke. Kemudian kalau oksigennya tadi, karena dia sudah berikatan dengan 2 hidrogen, kita menghitung ini kakak. Nih semua nih, elektronnya harus dilibatkan semua. Kemudian dia sudah berikatan kakak. Iya. Berapa kakak? 1, 2, 3, 4, 5, 6 dari oksigen, terus ketambahan 2 dari hidrogen. Total 8 ya Bu? 8. Iya. Totalnya ada 8 sobat kemis. Maka dia sudah mengadopsi atau sudah mengikuti aturan oktet. Hidrogennya sudah duplet, hidrogen sini juga sudah duplet, kemudian oksigen di sini sudah oktet, maka air ini dengan struktur H2O itu dia akan stabil. Nah, sebentar. Saya gambarkan struktur Lewisnya. Tadi kan kita belajar tentang titik Lewis. Sekarang kita belajar lagi tentang struktur Lewis ya. Sebenarnya struktur Lewis itu juga hampir sama sih Kak, sama boleh digambarkan berbagai macam versi ya, boleh. Nah, atau gini. Nah, begini sobatnya. Tadi kan udah belajar seperti ini ya. Nah, terus kita gambarkan struktur Lewisnya. Kalau ini tadi Bu Mega menerangkan tentang titik Lewis, ini kita terangkan tentang struktur Lewisnya ya. Nah, setelah mereka berikatan terus digambarkan menjadi suatu molekul atau satu kesatuan molekul dengan titik Lewis tertentu, maka itu namanya struktur Lewis. Gitu seperti itu ya. Struktur Lewis bisa digambarkan seperti ini, nggak apa-apa Kakak Gines ya. Atau juga seperti ini, di mana yang elektron yang ikatan tadi, yang berikatan tadi digunakan untuk berikatan diganti dengan garis. Gitu ya. Boleh aja. Tapi kalau ikatannya satu ya harus satu. Oh iya. Nah, seperti itu sobat kemis. Mungkin sobat kemis bisa belajar struktur Lewis di rumah sendiri bersama teman-teman atau gurunya ya kakak ya. Nah, oke, kita lanjut. Ini tadi kita harus tahu tentang ini biar lebih mudeng gitu ya kak. Betul sekali. Nah, dari situ tadi kelihatan kan kalau bahwa aturan duplet sama oktet itu diadopsi untuk menstabilkan struktur air ini tadi. Betul. Makanya air itu strukturnya atau rumusnya H2O. Jadi dari penjelasan Bu Mega ini tadi kita bisa simpulkan bahwa bagaimana suatu spesies atau unsur mencapai kestabilan adalah dengan membentuk ikatan. Ikatan apa namanya? Ikatan kimia. Betul. Kita ini bicara kimia namanya ikatan kimia, bukan pernikahan lagi kakak Gines ya. Nah, seperti itu kakak Gines. Oh, gitu. Tadi ikatan kimia tadi bisa terbentuk dari bisa melalui transfer elektron ya, atau serah terima elektron atau pemakaian elektron secara bersama-sama. Gitu kakak Gines. Ternyata dengan cara membentuk ikatan kimia itu tadi ya Bu. Betul. Seperti manusia ingin stabil dia harus berikatan sama suami atau istrinya di suatu ikatan pernikahan. Kalau di kimia unsur-unsurnya ikatan kimia gitu. Itu kakak Gines. Wah, menarik sekali nggak sih Sobat Kemis? Pembahasan kita mengenai kestabilan unsur yang tadinya analogi tentang pernikahan ya Bu. Iya, ternyata itu bisa dikaitkan nih dengan materi kestabilan unsur kali ini. Nah Sobat Kemis, tadi kan materi kestabilan unsur ini dianalogikan dengan ikatan pernikahan nih. Sobat Kemis bisa loh mengaitkan lagi dengan fenomena lainnya seperti fenomena Lumpur Lapindo Sidoarjo, fenomena batik, budaya batik, dan juga gerabah. Mungkin dari Sobat Kemis ini belum mengetahui ketiga fenomena tersebut, kita bisa menyimak video berikut ini. Batik merupakan salah satu budaya Indonesia berupa kain yang digambar dengan mengaplikasikan malam di atasnya. Dalam proses pembuatan batik, banyak penerapan sains seperti kandungan zat kimia pada malam atau lilin dan zat pewarna batik. Bahkan pada proses pencucian batik, terdapat zat kimia yang ditambahkan dengan tujuan tertentu. Kita bisa menjumpai banyak sekali jenis batik dari berbagai wilayah di Indonesia. Setiap wilayah memiliki ciri khas warna dan corak batik tersendiri. Salah satu batik yang terkenal adalah batik Surakarta.
Batik ini identik dengan warna putih kecoklatan atau krem, hitam, dan coklat. Ciri khas lainnya dari batik Surakarta yaitu berisikan motif geometris dan berukuran kecil mengikuti pakem batik Mataram. Motif batik Surakarta terbagi menjadi dua, yakni motif batik yang berasal dari Keraton Kasunanan dan Pura Mangkunegaran. Motif batik yang berasal dari Keraton Kasunanan yang terkenal diantaranya Parang Barong, Parang Curiga, Parang Sarpa, dan lain-lain. Sedangkan motif batik yang berasal dari Pura Mangkunegaran yaitu Buketan Pakis, Sapantinata, Oleh-oleh, dan lain-lain. Motif batik yang berasal dari dua keraton tersebutlah yang kemudian membuat peradaban batik di kota Solo semakin berkembang. Hal ini terbukti dengan munculnya Kampung Batik Lawean dan Kampung Batik Kauman. Hingga kemudian batik Surakarta semakin berkembang dan meluas ke berbagai daerah di Jawa. Gerabah merupakan karya seni terapan yang difungsikan untuk memenuhi kebutuhan masyarakat sehari-hari. Adapun sejarah dari kerajinan gerabah di Indonesia dikenal sejak zaman Neolitikum sekitar 3000 sampai 1100 sebelum Masehi. Gerabah yang dihasilkan oleh masyarakat Indonesia berupa barang pecah belah seperti tempayan, periuk, belanga, kendi, dan celengan. Dalam proses pembuatannya, tanah liat sebagai bahan baku gerabah dibentuk dengan menggunakan bantuan air. Senyawa yang menyusun tanah liat dapat bereaksi dengan air sehingga tanah liat lebih mudah dibentuk. Salah satu pusat industri gerabah yang terkenal di Indonesia berada di Desa Kasongan, Yogyakarta. Menurut sejarah yang ada, gerabah di Desa Kasongan berawal dari kematian seekor kuda milik seorang perwira polisi Belanda di persawahan milik warga. Karena takut akan dampak hukuman yang ada, masyarakat melepaskan hak milih tanah mereka. Penduduk yang tanahnya telah direlakan kemudian memulai kegiatan baru dengan mengolah tanah liat menjadi mainan dan peralatan dapur. Dimulai dengan desain yang sederhana, produk gerabah di Kasongan kemudian menjadi ciri khas daerah setempat. Seiring berjalannya waktu, desa itu mampu menghasilkan gerabah berkualitas ekspor. Hasil buatan warga di sana telah banyak yang berhasil menembus pasar dunia hingga Eropa dan Amerika. Lumpur lapindo merupakan fenomena meluapnya semburan lumpur panas dari perut bumi di lokasi pengeboran PT Lapindo Brantas, Kecamatan Porong, Kabupaten Sidoarjo, Jawa Timur. Lumpur lapindo menyembur sejak 29 Mei 2006. Semburan lumpur berasal dari salah satu sumur pengeboran yang kemudian meluas hingga merendam setidaknya 16 desa di 3 kecamatan. Sebanyak 10.426 unit rumah warga dan 77 unit rumah ibadah terendam lumpur, hingga lebih dari 25.000 penduduk yang rumahnya terdampak terpaksa mengungsi. Penanggulangan yang dilakukan dengan membangun tanggul untuk menahan laju persebaran lumpur lapindo. Saat ini, lumpur lapindo menjadi salah satu destinasi wisata bagi masyarakat yang ingin melihat fenomena semburan lumpur panas. Lumpur lapindo juga menjadi objek beberapa penelitian untuk melihat kandungan gas dan zat-zat kimia yang terkandung di dalamnya, serta penelitian mengenai pemanfaatan dari kandungan lumpur lapindo. Nah Sobat Kemis, dari ketiga fenomena tersebut yang sudah kalian tonton di video tadi, kalian bisa loh mencari senyawa apa aja sih yang ada di ketiga fenomena tersebut. Dan kalian bisa menganalisis bagaimana senyawa-senyawa tersebut mencapai kestabilan. Nah Sobat Kemis, kalian bisa mencari referensi lain nih melalui buku, jurnal, ataupun sharing-sharing dengan Sobat Kemis lainnya gitu. Dan juga jangan lupa ya untuk ditulis poin-poin penting nih dari pembahasan kita mengenai materi kestabilan unsur ini. Sebelumnya saya ucapkan terima kasih dulu kepada Ibu Mega. Sama-sama Kak Ines dan Sobat Kemis, semoga bermanfaat ya. Terima kasih atas
waktunya dan share-share ilmu yang sangat bermanfaat ini. Untuk Sobat Kemis juga jangan lupa ya untuk like, komen, dan share, dan juga subscribe channel ini. Jangan lupa juga untuk nyalakan lonceng kalian supaya nggak ketinggalan episode terbaru dari channel kami. Oke. Tuku roti isine kismis, tetap rengkene Sobat Kemis. Saya Ginesia Dudin Wijaya pamit. Sampai jumpa. Bye. Ya agarnya tidak dia akan mengkristal. Nah itu kan tersusun teratur dan berulang dengan kation anion dengan anion membentuk ikatan kimia. Secara umum nih, senyawa ionik dapat larut dalam